Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Zahra Nurhaliza dengan NIM 221522208. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Jafril. Selanjutnya saya akan menjelaskan program perekapan pelanggan pada penyewaan lapangan bulu tangkis. Mungkin langsung saja ke programnya. Jadi untuk masuk ke dalam program kita diminta untuk login terlebih dahulu. Nah di sini ada kelas login dan selanjutnya kita mendeklarasikan hal-hal yang dibutuhkan seperti username, password, dan captcha. Selanjutnya kita di sini menggunakan perulangan while. Kita diminta untuk menginputkan username dan password yang benar. Nah di sini juga menggunakan perulangan if. Jika password dan username kita benar, maka akan keluar pesan login sukses, dan jika salah, maka akan keluar username atau password Anda salah. Begitu juga dengan captcha, kita diminta untuk memasukkan captcha dengan benar dan menggunakan perulangan while. Jika kita masuk dengan kode yang salah, maka akan keluar pesan kode captcha salah, dan jika memasukkan yang benar, maka akan keluar pesan captcha yang dimasukkan adalah benar. Di sini saya langsung saja ingin mencoba inputkan username. Jadi username-nya itu tadi Triana dan passwordnya itu Triana Zahara. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan captcha. Captcha-nya itu ada QWERTY. Namun di sini saya mau mencoba jika memasukkan kode captcha yang salah. Nah, maka di sini akan keluar pesan bahwa kode captcha salah. Lalu kita masukkan kode captcha yang benar, maka keluar pesan captcha yang dimasukkan adalah benar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan programnya. Selanjutnya di sini terdapat kelas sewa lapangan. Kelas ini merupakan super kelas yang nantinya akan diimplementasikan pada kelas-kelas lain. Nah, di sini kita mendeklarasikan hal-hal yang dibutuhkan seperti ID pelanggan, nama, durasi, lapangan, dan total harga. Selanjutnya di sini juga terdapat metode konstruktornya, yaitu ada objek sewa lapangan. Nah, di sini juga terdapat beberapa metode yang fungsinya itu untuk dihubungkan ke database nanti. Nah, selanjutnya di sini juga ada kelas interface, yaitu yang kasih nama program. Nah, ini ada metode-metode yang diwariskan, yaitu seperti public void set dan that. Nah, kelas interface ini akan diimplementasikan pada kelas program, pada kelas dot and string. Nah, di sini juga terdapat override sebagai polimorfisme yang telah kita pelajari. Di sini kan pada program ini interface. Nah, pada dot and string ini polimorfisme itu berfungsi untuk menspesifikkan fungsi dari that tadi. Nah, ini spesifiknya itu fungsi dari that tadi itu di sini ada pembuatan tanggal. Nah, kalau jika dijalankan maka akan keluar tanggal ketika kita menjalankan program ini. Nah, selanjutnya di sini set ini merupakan collection framework yang saya gunakan, yaitu ada LinkHash set. Nah, di sini terdapat lapangan-lapangan yang tersedia pada sewa lapangan bulu tangkis ini. Nah, lapangan yang tersedia. Nah, kalau jika dijalankan seperti ini. Nah, ketika lapangan badmintonnya itu ada lapangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, lapangan yang tersedia itu adalah lapangan 1, 3, dan 4. Karena di sini saya meremove lapangan 2 dan 5 karena mungkin lapangan 2 dan 5 itu sedang dipakai. Nah, selanjutnya yaitu driver class.
database yang berfungsi untuk mengontrol kegiatan pada sistem. Nah, di sini kita jadi di kelas app ini merupakan subkelas dari kelas sewa lapangan. Nah, kita selanjutnya mengontrol kegiatan. Yang pertama kita diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita diminta untuk koneksi ke database. Nah, di sini localhost karena kita menggunakan PHP MyAdmin dari XMPP 4306 ini merupakan port yang digunakan, dan badminton ini merupakan nama dari database yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada exception untuk try. Di sini kita koneksikan database kembali. Setelah itu ini ada date string, ini dari kelas date string .java ini. Nah, kalau dijalankan maka date string itu ini. Nah, selanjutnya ini ada perulangan while. Nah, di sini kita untuk menampilkan hal yang ingin kita lakukan pada sistem. Nah, kita diminta untuk menginputkan nomor berapa yang ingin kita lakukan. Nah, di sini juga ada percabangan. Karena di sini kita bersifat pilihan ya, kita dapat memilih kegiatan apa yang akan kita lakukan. Seperti kalau yang pertama itu lihat data pelanggan, yang kedua itu tambah pelanggan, yang ketiga ubah pelanggan, dan yang keempat itu hapus pelanggan. Nah, ini merupakan untuk menyambungkan ke database. Nah, selanjutnya ini ada metode yang di-extend. Nah, ini tambah data ini berasal dari sewa lapangan tadi, metode yang ada di sewa lapangan tadi. Nah, jadi kita menggunakan metode tambah data. Nah, di metode tambah data kita juga menerapkan exception di sini. Kita diminta untuk memasukkan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor lapangan yang digunakan oleh pelanggan, dan durasi bermain. Nah, di sini terdapat proses matematikanya. Jadi total harganya itu adalah durasi dikali 40.000. Jadi lapangan tersebut bernilai 40.000 dalam 1 jam. Nah, ini merupakan sintak untuk tambah data pada database. Nah, kita lakukan untuk kita pilih juga. Nah, kita diminta untuk melakukan aktivitas. Kita melakukan aktivitas. Misalkan melakukan lapangan misalnya akan digunakan tempat kelas dan durasi bermainnya setelah kita memasukkan data pelanggan tadi, maka akan keluar ID pelanggannya 123, nama pelanggan, nomor pelanggan, durasi, dan total harga. Nah, tadi kan durasi bermainnya 2, berarti 2 dikali 40.000 itu sama dengan 80.000, dan data berhasil ditambahkan. Nah, misalnya kita masukkan satu lagi, kita inputkan 2, kita masukkan lagi data pelanggannya misalnya 456, ID pelanggannya, namanya misalnya Kila, nomor lapangan misalnya yang digunakan itu 3. Nah, Kila mungkin bermain 1 jam, maka Kila akan data Kila sudah berhasil ditambahkan, dan ini terkoneksi pada database. Nah, kita lihat pada database. Nah, maka data tadi sudah masuk ke dalam database, yaitu 123, Triana 2, durasi 2 jam, harga 80.000, Kila, nomor lapangannya 3, durasi 1, dan harganya 40.000. Nah, lanjut untuk metode selanjutnya, yaitu metode melihat data. Nah, di sini kita dapat memilih angka 1 untuk melakukan kegiatan melihat data.
Nah, di sini kita juga menggunakan perulangan. Nah, di sini kita diminta untuk dan di sini untuk mengulang lagi data yang telah ada. Nah, langsung kita cobakan. Kita misalnya memilih satu. Nah, maka akan keluar data pelanggan yaitu tadi Triana dan yang data kedua ada Kila. Nah, selanjutnya yaitu ada metode update data. Nah, di sini kita menggunakan exception. Nah, di sini kita dapat memilih angka 3. Kita dapat selanjutnya kita diminta untuk memilih ID pelanggan yang akan kita ubah. Selanjutnya ini merupakan sintak untuk memilih data yang akan diubah. Di sini juga menggunakan percabangan if. Nah, ini untuk mengganti data dari pelanggan tadi. Nah, ini sintak untuk menyimpan update data pada database nantinya. Nah, kita langsung saja cobakan. Nah, di sini kita pilih ID pelanggan. Nah, sini langsung ditampilkan pelanggan mana gitu yang mau kita ganti. Misalnya kita mau ubah Triana. Kita masukkan ID Triana 123. Setelah itu nama Triana itu mau diganti menjadi siapa? Misalnya jadi Laura. Nah, selanjutnya durasinya kan tadi 2 jam. Apakah Triana mau nambah atau mau mengurangkan durasinya? Misalnya Laura mau ganti 3 menjadi 3 jam. Nah, maka akan keluar data diperbaharui. Nah, kita dapat tampilkan pada database. Nah, di sini ID pelanggan 123 itu sudah terganti nama pelanggannya Laura, nama lapangannya 2, durasinya 3, dan harganya 120.000. Nah, selanjutnya yaitu merupakan pilihan yang kita diminta untuk memasukkan ID yang ingin kita hapus. Nah, di sini juga ada sintak untuk menghapus datanya dan menghapus pada database nantinya. Nah, langsung aja kita coba untuk pilihan nomor 4. Nah, kita diminta ID pelanggan mana yang mau dihapus. Misalnya kita mau hapus Kila, jadi kita masukkan ID pelanggannya 456. Nah, maka akan keluar data berhasil dihapus, ID pelanggan 456. Jadi dapat kita lihat pada database. Nah, di sini ID pelanggan 456 sudah hilang. Sekian presentasi dari tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.